Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun kita saat ini sedang berada. Bersyukur pada pagi hari ini sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita pada sepanjang hari ini, kembali kita boleh bersama-sama duduk sejenak, diam sejenak untuk boleh sama-sama merenungkan kebenaran firman. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ada satu kesempatan di mana kami belajar firman-Mu. Sebelum kami melakukan seluruh aktivitas pada sepanjang hari ini, biarlah firman-Mu datang menyapa kami. Dan firman-Mu lah itu akan terus boleh mengarahkan kehidupan kami, memotivasi kami, sehingga kami terus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berkati jam ini, terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di dalam serial Injil Yohanes yang kita renungkan tiap hari, kita sudah sampai pada Injil Yohanes pasal 14. Mari kita akan melihat, saudara, saya akan melihat beberapa bagian ayat saja. Ayatnya yang ke-16, firman Tuhan berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Ayat yang ke-26, "Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, umumnya setiap kali kita menghadapi atau hadir di dalam ibadah perkabungan atau ibadah penghiburan, selalu hamba Tuhan berbicara dari Injil Yohanes pasal 14 ini. Biasanya terkonsentrasi kepada ayat mana, saudara? Ayat yang pertama dan sampai ayat yang ketiga. Betul tidak? Yang mengatakan bahwa janganlah gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yang kata lain, Allah Bapa telah menyediakan tempat itu di surga sana. Dan bagaimana orang bisa datang hidup bersama dengan Dia di surga di dalam kekekalan, memberikan syarat yang mutlak jalannya. Ayat yang ke-6 yang menjadi favorit, betul tidak, di dalam kehidupan kita, yang berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui Aku." Itu kata Tuhan Yesus. Saudara, jadi di sini memberitahukan kepada kita akan bersama Dia di dalam kekekalan melalui Tuhan Yesus. Tapi kita tahu bukan bahwa perjalanan kehidupan kita sampai pada titik itu berjumpa dengan Dia di dalam kekekalan di surga sana melalui dinamika yang kita bisa lewati. Ada tantangan, ada cobaan, ada pergumulan, ada penderitaan. Maka kita bersyukur, saudara, firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 14 itu bukan hanya bicara mengenai surga dan jalannya, tetapi di dalam menghidupi kehidupan ini sampai pada titik itu, ayat ini firman Tuhan memberitahukan kepada kita. Dikatakan di sana bahwa Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Saudara, Yesus waktu berbicara mengenai Dia akan Dia akan minta kepada Bapa untuk Untuk memberikan kepada kita seorang penolong yang lain. Saudara, ini disalah mengerti oleh beberapa orang, khususnya oleh agama tertentu. Sepertinya katanya Yesus bernubuat akan datang seorang nabi yang lain, begitu ya, yang bicara mengenai nabi yang lain. Bagaimana kita coba sedikit menyanggah hal ini? Saudara, jelas di sini bicara dalam bahasa aslinya bukan pakai kata heteros, tetapi allos. Yang lain di sini, yang lain tetapi punya esensi, punya kualitas yang sama daripada si pengutus itu sendiri. Itu berarti Dia adalah Allah. Nah, ini jelas bicara mengenai Roh Kudus. Tapi bukan hanya itu, yang kedua itu bicara mengenai roh. Itu di dalam kata pneuma, bukan bicara manusia. Jadi bukan nabi, bicara mengenai roh, mengenai kualitas yang sama dengan Allah. Itu jelas bicara mengenai Roh Kudus.
Dan yang ketiga itu bicara mengenai dia mengatakan aku akan menyertai, yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Tidak ada satu manusia, tidak ada satu nabi yang akan terus menyertai kita seumur hidup kita. Tidak ada, saudara. Dan yang terakhir dia katakan, yang sudah dijanjikan kepada para murid. Dan ketika janji itu dipenuhi sampai saat itu. Jadi setelah janji itu dipenuhi, murid-murid tidak pernah lagi menanti akan janji itu karena sudah dipenuhi itu Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi bicara mengenai Roh Kudus. Nah, kita bersyukur tadi saya mengatakan bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita sampai berjumpa dengan Dia dalam kekekalan, melewati dinamika hidup, ada tantangan, persoalan, pergumulan, dan kita bersyukur Dia memberikan penolong yang lain kepada kita sehingga bisa melewati semuanya itu. Dengan cara apa, saudara? Di sana dikatakan Dia akan menyertai kita, tidak akan meninggalkan kita, diam dalam kehidupan kita. Itu tanda penyertaan Dia. Di tengah-tengah kehidupan, persoalan yang kita hadapi, pergumulan, jangan lupa ada satu pribadi yang selalu beserta dengan kita. Bukan hanya itu Roh Kudus, bukan hanya menyertai kita, tapi Dia juga yang disebut dengan Parakletos, penghibur, yang akan terus menghiburkan engkau dan saya. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah derai air mata kita, ingat ada seorang yang terus menghibur kita. Dan penghiburan ini bukan penghiburan seperti yang dunia tawarkan. Saudara, satu kali ada seorang datang kepada seorang konselor, dia mengatakan, saya butuh bagaimana supaya hidup saya kembali disegarkan. Saya seperti merasa kosong, saya merasa hampa gitu. Si konselor ini mengatakan, pas hari ini di kota ini ada datang seorang pelawak yang sangat terkenal. Engkau bisa terhibur di sana, untuk sementara engkau bisa lepas dari persoalanmu, pergumulanmu. Orang itu mengatakan, sayalah pelawak itu. Dia yang bisa menghibur orang lain, dia yang bisa membuat orang lain tertawa, tapi dia tidak bisa cukup menghibur dirinya. Karena memang manusia terbatas. Tapi kita bersyukur Roh Kudus adalah roh yang tidak terbatas, menguatkan, menghiburkan engkau dan saya. Amin. Tapi bukan hanya Dia yang adalah berserta dengan kita, yang akan menghibur kita, mengajar kita di dalam pemahaman, mengajar kita di dalam pengalaman, dan mengajar kita di dalam penderitaan. Melalui pemahaman kita tahu siapa, melalui pengalaman itu, pemahaman kita tahu di dalam pengalaman kita bisa tahu siapa Dia. Dalam penderitaan kita bisa belajar. Tapi bukan hanya itu, saudara, yang akan terus mengingatkan kamu yang apa yang diingatkan di sana, sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Pada saat kita kekhawatiran, takut, diingatkan pada ayat 1 Petrus 5:7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Itu akan terus menguatkan, menghiburkan kita. Abraham Kuyper mengatakan satu kalimat, seorang mantan Perdana Menteri Belanda, tidak ada satu inci pun dalam hidup kita ini yang Dia tidak hadir. Ini menunjukkan kepedulian Dia. Dia bukan hanya peduli kita bersama dengan Dia dalam kekekalan dengan cara, tapi jalan menuju ke sana Dia tidak tinggalkan kita, selalu menguatkan, menghibur, dan mengajar kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman ini terus boleh memotivasi kami, sampai kami berjumpa dengan Engkau di dalam kekekalan. Kami bersyukur ada Roh Kudus menyertai kami, yang selalu menghiburkan kami, yang selalu mengajar kami, dan yang selalu mengingatkan kami akan firman-Mu, sehingga kami boleh tetap teguh dalam perjalanan hidup ini. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin.